Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sosiologi yaitu sampel makalah. Judul makalah yang saya ambil adalah ketimpangan sosial ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Alasan saya mengambil judul ini adalah melihat kondisi Indonesia di mana ketimpangan sosial meningkat dan ketimpangan itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Pendahuluan, latar belakang. Ketimpangan ekonomi sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu permasalahan klasik dalam proses pembangunan yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya teratasi di Indonesia. Pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan dalam berbagai bentuk dan aspek, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan belum berjalan secara merata dan berkeadilan. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang nyata dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketimpangan ini juga diperkuat oleh perbedaan akses terhadap pendidikan dan teknologi yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi sangat penting guna untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi sosial antara perkotaan dan pedesaan? Yang kedua, bagaimana dampak ketimpangan ekonomi sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan? Yang ketiga, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan? Nah, untuk bab 2 adalah isi dari rumusan masalah, meliputi faktor, dampak, dan juga upaya. Yang pertama, 2.1 perbedaan ekonomi kota dan desa. Kegiatan ekonomi di kota lebih beragam dan kontemporer. Banyak orang bekerja di kantor, pabrik, toko atau bisnis besar, dan kota memiliki banyak akses masyarakat. Selain itu, karena internet dan teknologi berkembang pesat, banyak orang yang juga dapat bekerja secara online atau mendirikan bisnis digital di perkotaan. Masyarakat, desa, dan kota tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, apalagi wilayah pedesaan yang letaknya itu cukup terpencil, dengan beberapa pemukiman kecil dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Sementara perkotaan cenderung 24 jam, aktivitas berjalan terus tidak berhenti, sehingga hal ini jelas mempengaruhi kehidupan ekonomi kota dan desa. Kedua, yaitu akses infrastruktur dan layanan publik. Wilayah perkotaan di Indonesia secara umum memiliki rasio jalan mantap yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Data BPS 2025 menunjukkan bahwa hampir seluruh jalan di pusat kota berada dalam kondisi baik. Sedangkan di pedesaan, terutama di daerah terpencil, masih terdapat jalan tanah atau jalan berbatu yang sulit dilalui pada musim hujan. Perbedaan kualitas infrastruktur transportasi ini memengaruhi efisiensi distribusi barang, biaya logistik, dan akses masyarakat terhadap pasar. Kemudian, akses pendidikan. Di bidang pendidikan, perkotaan memiliki lebih banyak sekolah dengan fasilitas lengkap, guru berkualifikasi, dan akses ke pendidikan tinggi. Sebaliknya, sekolah di pedesaan masih menghadapi kekurangan guru, minimnya sarana belajar, dan keterbatasan internet. Hal ini berlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara kedua wilayah tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada disparitas pendapatan jangka panjang. Selanjutnya adalah dampak ketimpangan sosial ekonomi. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan dan juga pengangguran.
Kemiskinan dan pengangguran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Seseorang yang dianggap berada dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu belum menemukan posisi yang diinginkannya, itu dikatakan sebagai pengangguran. Pembatasan kemampuan orang untuk bekerja dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Di kota terdapat perbedaan mencolok antara kawasan elit dan juga pemukiman kumuh. Wilayah dengan infrastruktur yang baik hanya dapat dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Sementara masyarakat miskin tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk dan risiko tinggi terhadap bencana lingkungan. Yang ketiga yaitu bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena konflik sosial akibat ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan makna, proses, serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik sosial tanpa menggunakan analisis statistik. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, ilmiah, dan artikel terpercaya yang relevan dengan topik penelitian. 4. Analisis temuan. Analisis pohon konflik ketimpangan sosial, ekonomi, perkotaan, dan pedesaan. Dalam analisis ini digunakan metode pohon tree of conflict untuk membedah akar untuk permasalahan ini, inti konflik, serta dampak yang timbul dari ketimpangan sosial perekonomian antara perkotaan dan pedesaan. Nah, yang pertama, akar penyebab konflik. Identifikasi akar permasalahan menunjukkan beberapa faktor fundamental yang berkontribusi terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Nah, akar penyebabnya tuh yang pertama, keterbatasan lapangan kerja di pedesaan. Sektor pekerjaan formal di daerah pedesaan cenderung terbatas, memaksa mobilitas tenaga kerja ke perkotaan atau menciptakan pengangguran. Kemudian, minimnya infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih yang belum memadai di banyak wilayah pedesaan menghambat konektivitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian, akses pendidikan dan teknologi yang rendah. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dan teknologi modern antara perkotaan dan pedesaan menciptakan disparitas dalam pengembangan sumber daya manusia dan daya saing ekonomi. Dan yang terakhir adalah ketimpangan investasi. Alokasi investasi baik dari sektor publik maupun swasta cenderung lebih terpusat di perkotaan, meninggalkan potensi pengembangan ekonomi di pedesaan. Yang kedua, inti konflik. Akar-akar penyebab tersebut secara kolektif membentuk inti dari konflik ketimpangan sosial ekonomi yang dapat disimpulkan sebagai penyebab ketidakseimbangan struktural antara perkotaan dan juga pedesaan. Kemudian, dampak ketimpangan. Ketimpangan sosial ekonomi menimbulkan berbagai dampak signifikan. Yang pertama, pengangguran dan kesenjangan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Ketimpangan ini memicu tingginya angka pengangguran dan memperlebar jurang kesenjangan pendapatan serta kesejahteraan. Kedua, peningkatan kemiskinan desa. Keterbatasan peluang ekonomi dan akses terhadap sumber daya di pedesaan secara langsung berkontribusi pada peningkatan angka secara kemiskinan di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu urbanisasi tinggi. Fenomena urbanisasi yang tinggi seringkali merupakan konsekuensi dari minimnya peluang di pedesaan yang mendorong migrasi penduduk ke perkotaan dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Namun seringkali justru menambah masalah di perkotaan. Nah, yang terakhir, fasilitas pendidikan dan keselamatan yang tidak merata. Kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan serta jaminan keselamatan, kesehatan maupun keamanan cenderung lebih baik di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Nah, kondisi tersebut tuh memperkuat siklus ketimpangan. Kemudian,
Yang terakhir yaitu solusi. Untuk mengatasi dampak dan akar permasalahan ketimpangan sosial ekonomi, diperlukan intervensi melalui berbagai program dan penanganan strategis. Yang pertama, bantuan dana desa. Alokasi dana langsung ke desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, memperbaiki infrastruktur dasar, dan mendorong pengembangan ekonomi desa. Kemudian yang kedua, peningkatan infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur vital di pedesaan seperti jalan, jembatan, dan akses utilitas sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi aktivitas ekonomi. Akses utilitas di sini itu adalah akses di mana yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu pelatihan dan edukasi. Program pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan teknis, dan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang ekonomi baru. Kemudian selanjutnya yaitu program usaha dan juga UMKM. Pemberian dukungan baik dalam bentuk permodalan, pendampingan maupun akses pasar untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di pedesaan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin utama mengenai ketimpangan ekonomi sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang pertama, eksistensi ketimpangan struktural. Ketimpangan ekonomi sosial antara kota dan desa merupakan masalah perbandingan klasik di Indonesia yang ditandai dengan perbedaan signifikan pada tingkat pendapatan, akses pendidikan, kemudian layanan kesehatan dan infrastruktur. Yang kedua, akar permasalahan. Faktor utama penyebab ketimpangan meliputi terbatasnya lapangan kerja di desa, minimnya infrastruktur dasar, rendahnya kerja di desa, rendahnya akses terhadap teknologi, serta alokasi investasi yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Kemudian yang ketiga, dampaknya yaitu kondisi ini memicu peningkatan angka kemiskinan di desa, tingginya angka pengangguran, urbanisasi yang tidak terkendali, hingga munculnya ketidakpuasan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Dan yang terakhir adalah Penanganan ketimpangan memerlukan pendekatan menyeluruh yang menyentuh akar penyebab melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan memperbaiki aksesibilitas wilayah pedesaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.